Ya Bapak Ibu, saya minta waktu mungkin sekian puluh menit kali sekian. Sinambi nunggu kiriman dari datanya kiriman. Sesuatu yang sangat mendasar, yang tadi mungkin sudah disinggung. Ya, saya akan menambahkan mengenai pemahaman kita semua tentang makna rasa prapaskah ya bagi kita. Ya, saya rasa kita butuh penyegaran soal itu, termasuk nanti terkait ya dengan kita melaksanakan aksi puasa pembangunan itu ya. Tadi saya juga sudah menyampaikan bersama pada minggu tadi saya ada di pertemuan itu ya, jika saya tidak kesel Pak Pembici kok ketinggalan itu saya ngantuk. Memberikan tambahan ya informasi ataupun penyegaran ya, penyegaran berkaitan dengan ini Pak, ini sangat mendasar ya, menjadi fondasinya ya bagi kita semua dalam kita menjalankan apa yang tadi juga sudah kita jalani, kita pelajari materi APP ya dengan masa pemilu. Tanpa didasari dengan ini ya maka semua yang sudah berjalan sebagai suatu rutinitas ya, rutinitas dan agenda-agenda yang bersifat biasa saja. Nah, makna prapaskah bagi kita semua. Semoga tidak terlalu lama. Ya, maksimal lagi 30 menit maksimal. Semoga tidak sampai situ. Nah, mengenal lebih dalam ya makna prapaskah. Ya. Ada dua arti yang ya apa tadi ya? Ada dua makna ya. Yang pertama, jelas dari kata prapaskahnya yaitu masa persiapan Hari Raya Paskah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini masa pertobatan. Nah, bagaimana yang pertama ini kita pahami ya, dari mana sumbernya kita memahami ini. Saya mencatat ini ya, sumbernya dari kitab hukum gereja kita, tadi mungkin sudah disinggung ya, dari Katekismus Gereja Katolik KGK, dan juga tentu dari buku khusus ya, perayaan Paskah dan persiapannya. Sangat bagus ini kalau liturgi itu bisa pernah membaca Paskah dan persiapannya ini. Ini bicara tentang tirik-tirik ya, tentang pelaksanaan Prapaskah sampai pada pekan suci. Nah, yang pertama, sebagai masa persiapan Paskah dalam konstitusi liturgi ya, ini babonnya dokumen liturgi hasil Konsili Vatikan kedua pada nomor alinea 1009 dikatakan seperti ini. Hendaknya baik dalam liturgi maupun dalam katekesi liturgi ditampilkan lebih jelas dua ciri khas masa 40 hari, yakni terutama mengenangkan atau menyiapkan baptis dan membina pertobatan. Masa ini lebih intensif mengajak umat ya untuk ya membina pertobatan tadi dengan mendengarkan firman Allah, dengan berdoa dalam rangka apa? Menyiapkan merayakan Misteri Paskah. Nah, ini kami para romo diminta pada masa prapaskah itu dalam mulai liturgi menekankan ya tentang baptis, mana baptis, dan juga membina pertobatan, dan dijalani dengan mendengarkan sabda Tuhan, berdoa sebagai persiapan kita merayakan Misteri Paskah. Kemudian puasa Paskah hendaknya dipandang keramat, wah sengaja ya, dan dilaksanakan di mana-mana pada hari Jumat kenangan secara dalam Tuhan, dan bila dipandang berfaedah diteruskan sampai Sabtu Suci, supaya dengan demikian hati kita terangkat
dan terbuka untuk menyambut kegembiraan pada hari kebangkitan. Nah, dianggap keramat ini suci, sakral, ya, terutama yang dijalankan pada Jumat Agung, karena ini menyangkut erat dengan pengenangan, ya, peristiwa wafat Tuhan Yesus. Kita ikut ambil bagian dalam sesara dan wafat Tuhan. Dan kalau ini berfaedah di antara kita, sangat baik. Kosongnya didawake tekan Sabtu suci. Ya, mungkin kita bisa mulai makan, ya, menjelang kita mau Vigili Paskah, ya, mungkin 2-3 jam sebelum itu. Nah, ini ya, ini anjuran dari dokumen gereja kita yang berbicara tentang liturgi. Di sini tekanannya lebih sebagai persiapan masa Prapaskah, sebagai persiapan untuk merayakan Hari Raya Paskah. Baik. Yang berikutnya mengenai pertobatannya. Nah, ini, ya. Tadi mungkin sudah disinggung. Ini mungkin bisa singkat. Semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi, tetapi agar mereka semua bersatu dalam satu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat, di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk berdoa, ya, menjalankan karya kesalehan atau amal kasih, menyangkal diri, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma-norma kanon, ya, tersebut, ya. Singkatnya seperti tadi di pengantar sudah disinggung juga, ya, tadi dalam KHK, ya, saya menegaskan saja ini seluruh dengan KHK, ya. Masa tobat kita sebagai tobat tahunan itu adalah hari Jumat. Kalau kita pengen poso sebagai orang Katolik, hari Jumat, ya, Senin Kamis tinggalkan saja diganti Jumat. Itu karena itulah masa tobat Kristiani. Sepanjang tahun sampai Jumat, tidak memandang itu masa Paskah, Prapaskah atau Natal, enggak. Kalau Jumat, baik. Kalau diantara kita mau menjalani mati raga, nah, kita berpantang dan berpuasa. Tetapi sebagai suatu gerakan, ya, yang lebih lingkupnya luas lagi, walaupun juga Jumat itu juga bersifat umum, ya, tetapi bukan suatu kewajiban. Namun sebagai suatu gerakan bersama, bahkan kewajiban bagi kita semua, itu terjadi pada masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa tobat bersama. Kabeh wong Katolik sak donya nglakoni kabeh. Dan tobat yang kita lakukan, ya, dengan doa, ya, kemudian dengan berpuasa mati raga, dan juga bersedekah atau beramal kasih. Baik, nanti akan ditegaskan di bagian belakang, ya. Nah, ini singkatnya tadi saya mengatakan seperti ini, ya, dari KHK, masa puasa kita itu Jumat sepanjang tahun dan masa Prapaskah. Dalam kitab Katekismus Gereja Katolik, ya, dikatakan juga sama. Masa tobat kita tiap hari Jumat, ya, sebagai kenangan akan kematian Tuhan, dan masa puasa menunjuk pada masa Prapaskah, ya. Jadi dua dokumen gereja kita memang menegaskan hal yang sama. Itulah dino pertobatannya awak dewi, ya. Maka sekali lagi, kalau kita boleh dino arep poso, ambillah hari Jumat, karena itu sebagai pengenangan akan sengsara Tuhan dalam kesatuan dengan iman kita, ya, sebagai orang Katolik. Oke, selanjutnya, nah, apa yang dimaksud dengan pertobatan? Suatu penataan baru, suatu langkah balik, bertobat pada Allah, kemudian melepas dosa, kemudian berpaling meninggalkan yang jahat, enggan berbuat jahat, ya, semua mengubah hidup kita dengan mengharapkan belas kasih dan juga bantuan rahmat Tuhan. Nah, ini artinya tobat, ya. Nah, awal ditobat, betul-betul tobat, ya, awak dewi ninggalki, ya, yang jahat, meninggalkan, berpaling, ya, berbalik dari yang jahat, kita menuju kepada Tuhan, menata hal yang baru dalam hidup kita ini. Itu pertobatan, ya, yang disampaikan dalam Katekismus Gereja kita, ya. Kemudian
pertobatan itu bukan semata-mata keinginan kita atau bukan semata-mata aktivitas kita ya, bukan semata-mata tindakan kita, tapi pertobatan itu terlebih dahulu juga karena rahmat Tuhan Allah ya, Tuhan yang menggerakkan hati jiwa kita manusia ini untuk kembali kepadanya. Maka di sini dibutuhkan keterbukaan hati dan jiwa bagi orang yang sungguh mau bertobat. Kalau hatinya tidak terbuka, tidak akan terjadi pertobatan. Ya. Maka kalau kita berdoa bagi orang yang kita harapkan bertobat, kita doa nih, Tuhan, mohon Kau berkenan membuka hati saudara itu. Tuhan, berkenanlah Engkau menyentuh jiwa dan hati saudara itu. Supaya dengan keterbukaan hati, walaupun tidak begitu lebar terbukanya, tapi ada celah terbuka, disitulah ya Roh Allah, kuasa Allah ya akan berkarya, akan semakin menggerakkan dirinya. Maka kunci utama pertobatan adalah keterbukaan hati. Itu ya, walaupun mungkin diungkapkan nyata dengan tindakan-tindakan atau dengan pengakuan dosa, tetapi tanpa ada keterbukaan hati, apa yang dilakukan itu hanya sekedar ya tata perayaan, hanya sekedar formalitas ya, hanya sekedar macam-macam, tanpa punya daya guna yang sungguh-sungguh untuk keselamatan ya dari kita masing-masing. Karena pertobatan ya semata-mata kita mengandalkan akan kuasa dan karya Tuhan. Itu ya, penekanannya di situ. Baik, selanjutnya wujud pertobatan Kristiani. Nah, ini yang perlu kita apalagi dan harus semakin kita pahami ya. Berdasarkan dari sabda Tuhan dalam kitab suci kita, dalam tradisi gereja kita, dan juga dalam ajaran gereja kita, ada 3 bentuk atau pertobatan kita itu terwujud dalam 3 bentuk dalam satu rangkaian, yaitu puasa, doa, memberi sedekah. Ya, ini dalam KGK dinyatakan dengan jelas. Dalam kitab hukum kanonik yang tadi sudah kita singgung bersama-sama juga sama. Ya, meluangkan waktu untuk berdoa, tadi disebut olah rohani. Kemudian menjalankan kesalehan atau amal kasih dengan berderma, berbuat baik pada sesama. Kemudian menyangkal diri dan terlebih terwujud di dalam puasa dan pantang. Ya, sehingga wujud pertobatan Kristiani dalam 3 aktivitas yang dijalankan dalam satu rangkaian, yaitu doa atau olah rohani tadi ya, mati raga, puasa dan pantang, dan yang ketiga beramal kasih. Tidak bisa hanya salah satu atau 2 saja, siji ora. Aku sing penting sembahyang, sregep misa, lan berpuasa, ning nilai amal kasih ora. Nah, itu juga belum melaksanakan perwujudan dari pertobatan secara real. Maka 3-tiganya itu harus dijalankan. Nah, penegasannya adalah tadi ya, masa prasenkah adalah masa pertobatan bagi umat, dan dengan bertobat secara pribadi akan kembali menjadi anak Bapa yang sejati, sehingga pantas merayakan Paskah, pantas pula menerima penebusan Kristus hingga mengalami keselamatan. Kemudian pertobatan dijalani dengan berdoa atau tadi disebut dalam pemaparan tadi ya, olah rohani ya, mati raga dan beramal kasih. Itu sekali lagi satu resep kudu ditindakake kabeh. Ya, maka diharapkan sungguh masa Prapaskah ini kita semua orang-orang Katolik menjadi semakin kita bertekun dalam doa. Saya sebagai sembahyang ya, rajin mendengarkan sabda Tuhan, dan tentu menerima sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Kita doa malaikat Tuhan. Monggo kita balik